Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini. Yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian minggu dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024 di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024, dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 di gedung GKI Blora, akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai dan bertempat di ruang rapat atas lantai 2 Gedung Serbaguna. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, berita kelahiran. Telah lahir anak pertama putri dari keluarga Bapak Ibu Respati Krisnamurti dan Tiara Iklima Ratuasa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, yaitu nama anak Ratu Lasya Rakrishna yang beralamat di Jalan Raja Wali, Lorong 12A, nomor 3B, Blora. Segenap majelis dan jemaat GKI Blora mengucapkan selamat berbahagia. Demikian pokok warta dalam minggu ini. Dan untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit, dan kesetiaan-Mu menjangkau awan gemawan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 20, Oh Hari Istirahat. Melipur hati saya, hari mulia, bernyanyilah semua bersama menyembah. Kudus, kudus, kudus kepada Yang Esa.
yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian Minggu pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Sabat adalah sebuah perintah yang diberikan Allah sendiri kepada bangsa Israel. Sabat menjadi hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya pada saat itu pemaknaan Sabat melenceng dari makna sebenarnya. Pada hari Minggu ini kita diajarkan untuk bagaimana memaknai Sabat yang sebenarnya. Sabat yang bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi juga kepedulian kita akan sesama kita. Marilah kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan mengakui dosa secara pribadi. Ya Tuhan, ini kami yang berlumuran dosa. Kasihanilah dan ampunilah kami. Amin. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami, Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Umat Tuhan, berita anugerah dibacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawa sinarnya terang. Pakailah aku, jangan bertamu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau benar. Katakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan yang penuh. Orang kan datang bagi Engkau, menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan bertamu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jangan bertamu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau benar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau menjadikan kami pribadi yang sedemikian elok dan indah. Maka biarlah keindahan yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami tidak hanya sekedar keindahan, tetapi menjadi sarana untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini ketika kami bersama-sama akan membaca bagian demi bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab, ketika kami akan berlitani dalam Mazmur, Tuhan yang akan memberikan Allah Roh Kudus kepada kami untuk terus memimpin kami, menolong kami, untuk sungguh-sungguh tertunduk pada kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang ada pada kami menghancurkan kekerasan hati kami untuk boleh menyediakan ruang seluas-luasnya, memiliki hati seperti Tuhan yang peduli kepada kami. Biarlah firman-Mu menjadi dasar kami untuk melanjutkan kasih Tuhan dalam dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sorak-sorailah bagi Allah kekuatan
dengarkan aku. Jangan ada Allah lain di antaramu. Janganlah kau menyembah pada Allah asing. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Bacaan kedua dibacakan dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Dua Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini dibacakan dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Lalu kata Yesus kepada mereka,
hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah, ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala tintanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ada yang lagi gelisah, resah, menunggu hasil ujian anak-anaknya? Ya, semoga Tuhan memberi belas kasihan dan memberikan hasil yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama dalam sebuah tema Sabat yang sejati. Sabat yang sejati. Tentu sudah tidak asing bahwa kalau kita mendengar kata Sabat, kita diajak untuk mengikat salah satu butir dari hukum Taurat. Hukum Taurat ada berapa? 10. Yang ada bau-baunya Sabat itu hukum keberapa? Mulai menghitung. Keempat. Bunyinya gimana? Apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi bukan cuma sekedar diingat, tapi dikuduskan gitu ya. Dikuduskan itu dikhususkan betul-betul bahwa kita memasuki satu hari yang namanya hari Sabat. Tadi di dalam kata pembuka sudah dijelaskan bahwa Sabat adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel. Perintah yang diberikan oleh Allah sendiri supaya menjadi satu hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun saudara, dalam perkembangannya ternyata kebiasaan demi kebiasaan yang dilakukan dalam hari Sabat gitu ya, itu kemudian menjadi satu kebiasaan yang semakin dipersempit. Jadi kalau kita tahu gitu ya, ada 10 hukum Allah, 10 hukum Taurat,
Yang kemudian 10 ini itu masih punya butir A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu hukum yang keempat. Tapi ada butir A, butir B, butir C yang itu disepakati dan dibuat oleh orang-orang yang kemudian punya status dengan nama orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, bacaan kita pada hari ini ketika Injil maupun bacaan satu gitu ya menjadi satu situasi yang semi sinambung untuk boleh kita sama-sama lihat itu menjelaskan apa sesungguhnya maksud dari hari Sabat. Jadi ternyata hari Sabat itu bukan cuma sekedar hari untuk berhenti bekerja. Kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 23 sampai dengan 3 ayat 6 yang tadi sama-sama kita simak pembacaannya, di sana dikisahkan tentang Yesus yang sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya kemana? Kalau dijelaskan mereka sedang berjalan dengan murid-muridnya dalam kondisi hari Sabat, besar kemungkinan Yesus memang akan menuju satu rumah ibadat bersama dengan murid-muridnya. Rumah ibadat yang dimaksud di sini bukan bait Allah. Rumah ibadat yang coba dimasuki oleh Yesus dalam situasi ini berupa sinagoge atau yang kita sering kenal juga dengan sinagog. Satu rumah yang memang dikhususkan dipakai untuk menjadi tempat ibadat. Ya mungkin kayak misalnya ketika ada persekutuan wilayah atau berayatan gitu ya. Itu kan kita pakai satu rumah untuk mengadakan persekutuan, untuk mengadakan ibadah, untuk membaca firman, memuji nama Tuhan. Nah, Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah ibadat. Dan besar kemungkinan dalam perjalanan itu kondisi murid-murid sebetulnya mulai lapar, kelaparan. Taunya dari mana? Taunya dari alasan Yesus ketika orang Farisi mulai mengulik-ulik Yesus soal apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, perjalanan itu saudara-saudara, di dalam perjalanan menuju sinagog, murid-murid Yesus itu melakukan sesuatu yang tidak biasa pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Dikatakan di dalam Injil Markus pada hari ini gitu ya, di ayat 23, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Tadi hukumnya adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi bukan cuma itu diturunkan, ada butir A, butir B gitu ya, yang kemudian dipahami bahwa pada hari Sabat seharusnya tidak melakukan pekerjaan. Tapi ada bagian di dalam butir itu yang berkata bahwa sesungguhnya memetik itu boleh. Hanya boleh memetik, tidak boleh menyabit. Kita bisa baca itu di dalam Ulangan 23 ayat 25. Jadi kalau mau bicara soal apa yang dilakukan murid-murid Yesus ini, apakah sebuah salah? Kalau menurut situasi itu enggak salah-salah amat. Karena yang dilakukan oleh murid Yesus adalah memetik bulir gandum. Tetapi situasi itu bagi orang Farisi yang melihat, mereka enggak suka. Mereka sudah menilai, mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu adalah melanggar hari Sabat. Mereka melakukan satu kerja. Makanya kemudian mereka protes kepada Yesus akan apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Ketika mereka lihat dari kejauhan Yesus, bahkan mungkin bukan dari kejauhan, tapi mereka mencoba untuk terus pasang mata sama Yesus. Mereka terus mengawasi Yesus. Apa yang akan Yesus kerjakan ini? Mereka terus mengikuti Yesus, mereka mungkin memata-matai Yesus. Sudah mulai ketemu celahnya.
ketika mereka melihat murid-murid Yesus memetiki bulir gandum. Kesempatan buat mereka, kesempatan untuk menjatuhkan. Datanglah mereka berhadapan dengan Yesus, langsung berkata dengan jelas, dengan protes, lihat, seolah-olah wadul sama Yesus. Seolah-olah Yesusnya tidak lihat gitu ya. Atau dia mencoba mengompori orang-orang yang bersalma pada waktu itu. Lihat, lihat. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kalau berbicara pada butir tadi sebetulnya sih nggak apa-apa. Tetapi yang mereka persoalkan adalah dilakukan pada hari Sabat. Waktu yang dilakukan atau pada waktu tindakan itu dilakukan. Itu yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi maksud saya. Mendengar situasi itu, melihat situasi itu, menerima protes dan kritikan itu, Yesus menjawab. Yesus menjawab dengan memberikan kutipan dari Penggalan Kisah 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus menjawab, belum pernahkah kamu membaca, katanya. Kamu belum pernah baca apa? Di dalam kitab atau di dalam kisah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud, ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan. Jadi argumentasi dari orang Farisi ini dibantah Yesus dengan satu kisah yang itu terjadi dan diketahui oleh orang Farisi juga. Bahwa dulu sekali pernah ada satu situasi ketika seorang raja yang namanya Daud bersama dengan pasukannya sedang dalam kondisi yang penuh dengan kekurangan dan kelaparan. Pada situasi itu mereka datang kepada seorang imam. Dikatakan di sana Imam Abiatar. Dia datang kepada seorang imam, dia meminta makan. Seorang raja datang pada imam besar untuk minta makan. Tapi apa yang dilakukan? Sebetulnya makanan yang diberikan itu enggak ada. Yang ada itu roti sajian atau bisa dibilang roti kudus. Roti yang sudah dipersembahkan yang kemudian hanya bisa dimakan oleh imam-imam. Bahkan seorang raja pun gak boleh makan itu. Tapi apa yang terjadi? Imam ini memberikan roti itu untuk Raja Daud dan pasukan-pasukannya. Tetapi mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu. Mereka harus membersihkan diri mereka terlebih dahulu, melakukan ritual dibersihkan gitu ya, supaya mereka layak untuk menikmati roti itu. Jadi kalau kita lihat pada situasi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan hari Sabat tidak boleh membuat mereka itu tidak peduli kepada kebutuhan sesama di sekitarnya. Peraturan yang dibuat oleh Allah sesungguhnya punya nafas kepedulian, punya nafas cinta kasih, punya nafas belas kasihan. Tetapi karena sudah semakin dikerucutkan, semakin didetailkan, ini boleh, ini enggak boleh, ini bisa, ini enggak bisa. Orang akhirnya bekerja seperti robot, hanya sesuai dengan perintah, hanya sesuai dengan aturannya. Robot kamu jalan, dia jalan, langkah kanan dulu, kanan dulu. Robot jalan kiri dulu, kamu berhenti, berhenti. Padahal manusia itu punya hati. Tidak sama seperti robot. Ketika Yesus ada pada situasi ini melihat murid-muridnya yang sudah memetik bulir gandum, Yesus bukan mencoba untuk menyepakati konsep pemikiran aturan dibuat untuk dilanggar, tidak. Tapi Yesus mengembalikan pemahaman soal ingat dan kuduskan hari Sabat ini kepada pemahaman mula-mula. Apa sih pemahaman mula-mulanya?
Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai dengan 15 tadi memberikan dasar. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Diberikan kepada umat Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka di Mesir, mereka adalah budak bangsa Mesir. Budak itu enggak punya waktu istirahat. Mereka boleh beristirahat kalau tuan mereka mengizinkan mereka istirahat. Tapi kalau tidak ada perintah itu ya kamu kerja terus. Dari pagi sampai pagi bisa jadi mereka terus menerus kerja. Atau mungkin ada yang pakai sistem kerja 6 hari kerja. Selama 6 hari kamu terus menerus bekerja, kamu melakukan banyak aktivitas. Tapi kalau yang namanya budak nggak bisa, saya minta istirahat dong, nggak bisa. Pak, aku njaluk cuti yo sesok, nggak bisa. Gelem rak gelem mlebu, kerja, masuk, aku tuan. Mereka tidak punya kebebasan, itu budak. Mereka bekerja terus menerus tanpa ada istirahat. Namun kemudian ketika mereka sudah dilepaskan dari situasi budak itu, mereka diajak Allah keluar dari Mesir. Di dalam Ulangan 5 ayat 15 tadi dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk merayakan Sabat. Tuhan meminta satu hari khusus dari umat yang dulunya budak, tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak punya ruang yang cukup untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasih satu hari khusus untuk diingat, untuk dirayakan. Kalimat terakhirnya begitu, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Bukan cuma sekedar diingat, dikuduskan, dikhususkan buat Tuhan, tapi Sabat itu dirayakan. Kenapa dirayakan? Dirayakan sebagai satu bentuk untuk mengingat bahwa hari ini Tuhan sediakan sebagai hari kelepasan kita dari status budak. Hari ini Tuhan sediakan sebagai sebuah kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sediakan untuk menjadi satu sarana bagi umat Tuhan merayakan relasi yang indah dengan Tuhan. Tuhan sang pelepas dari segala penderitaan. Makna dasarnya itu. Tapi bagi orang Farisi, nggak bisa begitu. Yang namanya ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh bekerja apapun. Sebatas boleh, tidak boleh. Bisa, tidak bisa. Iya, tidak. Mereka sekaku itu. Mereka sesaklek itu. Makanya kemudian melalui kisah Raja Daud, Yesus menceritakan bahwa sebetulnya peraturan, perintah Tuhan bukan soal boleh dan tidak boleh. Tetapi soal bagaimana kasih dan kepedulian Allah sang pelepas penderitaan itu dilanjutkan. Imam memberikan makanan kepada Daud dan pasukannya karena mereka tidak mengabaikan sisi Allah yang peduli kepada manusia. Bagian yang pertama ini ketika murid-murid memetik gandum kemudian ditegur oleh orang Farisi, sebetulnya Yesus sedang mepresentasikan kehadiran dan keberpihakan Allah kepada manusia. Sedemikian kasihnya Allah kepada manusia.
Sedemikian pedulinya Allah kepada manusia. Kalau kelaparan tidak dibiarkan kelaparan. Kamu boleh memetik untuk kemudian kamu makan supaya kamu tidak mati kelaparan. Apakah orang Farisi puas, saudara-saudara? Tidak. Mereka tidak puas. Makanya mereka terus membersamai Yesus dan murid-muridnya. Walaupun Yesus sudah bilang, dikatakan dengan jelas, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia yang kemudian ada untuk hari Sabat. Tapi mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka terus pasang mata sama Yesus. Mereka terus melihat pada Yesus. Mereka terus mencoba untuk mencari satu kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Orang kalau udah benci sama orang lain, susah ngelihat orang itu berbuat baik. Setuju? Orang kalau udah gak suka sama orang lain, mau orang lain melakukan kebaikan apapun, susah buat dia untuk bilang itu kebaikan. Orang yang kita benci lewat menunjukkan kepeduliannya sama orang lain, apa yang kita lakukan? Karena udah kadung gak suka dan benci. Alah, itu mah pencitraan, mana ada dia berbuat kayak gitu. Itu kan cuma buat dapat pujian. Terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas. Bahkan mungkin kalau kebaikan itu ditunjukkan ke kita. Oh, dia sama saya salam damai, enggak pernah ketemu di pasar. Apa mesam-mesem? Sok dekat ya. Wes ketok moto deh gak seneng ambek aku mesam-mesem. Wes sok dekat. Apalagi tiba-tiba ngucapin selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Halah wong iki mesti ada maunya. Susah. Kalau kita sudah gak suka sama orang, kita sudah benci sama orang, apapun yang baik yang orang itu lakukan, di mata kita selalu salah. Bahkan kita nunggu kapan orang itu berbuat salah untuk kita jatuhkan. Begitu tiba-tiba orang yang kita gak suka itu melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Kapok mau kapan? Iya pora. Saking jengkelnya dan senengnya. Itu orang Farisi. Mereka terus pasang mata sama Yesus. Makanya ketika Yesus sudah masuk ke rumah ibadat, sudah masuk di rumah ibadat, harusnya ngapain Bapak Ibu, saudara-saudara? Udah datang nih di ruang ibadat, fokusnya kemana? Fokusnya ya mau beribadah sama Tuhan, betul enggak? Fokusnya mau berdoa, mau sembahyang sama Tuhan. Tapi fokus mereka kemana? Ke Yesus. Ya nggak salah sih, kita pun beribadah fokus ke Yesus gitu ya. Tapi ini mereka fokus ke Yesusnya ngapain? Buat cari kesalahan. Tadi dia sudah melanggar nih. Dia udah petik bulir gandum. Dan dia bilang itu nggak apa-apa. Ini jangan-jangan nih dia mau melakukan sesuatu nih di rumah ibadat. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan, kecurigaan. Padahal di rumah ibadah. Tujuannya mau ibadah. Tapi nggak ada tujuan itu. Itu kayak misalnya mungkin ya ada pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini terlibat gitu ya. Lagi punya rasa saling tidak suka satu sama lain. Begitu mungkin nggak sukanya sama PNK, maaf ya buat contoh aja. Nggak sukanya sama PNK, falos sedikit, kayak makane, ojo kemaki, makane, penyanyi falos, Maaf lo ya, buat contoh. Karena sudah saking gak suka, mau sebagus apapun dicari salahnya.
Datangnya ibadah bukan fokus kepada Tuhan, tapi kemana? Ke orang yang dia nggak suka. Itu orang Farisi. Dia masuk rumah ibadah, dia fokus sama Yesus. Ayo kita tunggu, dia bakal ngelakuin apa sekarang. Siapin aja, tungguin dia, liatin. Dia mau ngapain? Tungguin. Saudara, di dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6 yang kita baca nih, itu ada frasa yang menjelaskan seolah-olah yang dilakukan Yesus itu memang sebuah kesengajaan. Karena Yesus tahu orang Farisi ini masih tidak puas dengan jawabannya. Makanya kemudian Yesus memanggil satu orang yang tangannya mati sebelah. Mungkin kalau bahasa kita ya bisa dibilang stroke gitu ya. Tangannya mati sebelah. Sebetulnya Yesus sembuhin dari tempat duduk itu bisa nggak? Bisa, Yesus punya kuasa. Sembuhlah, langsung sembuh. Dia bisa langsung angkat tangan, puji nama Tuhan, haleluya. Bisa. Tapi Yesus bilang apa? Mari, berdirilah di tengah. Ngapain dia berdiri di tengah? Dilihat sama banyak orang kan? Jadi pusat perhatian. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Yesus bertanya kepada mereka, baik orang banyak yang hadir maupun orang Farisi yang juga ada di sana. Apa pertanyaan Yesus? Kalau saudara-saudara dengar, saya yakin saudara-saudara bisa jawab. Sayang saudara-saudara belum ada waktu itu, jadi di sini ditulis diam. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Saudara-saudara jawab apa? Berbuat baik apa berbuat jahat? Berbuat baik. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Pilih yang mana? Menyelamatkan nyawa orang. Sayang, kita belum ada di zaman itu. Makanya di sini dicatat apa? Namun mereka diam saja. Mereka diam bukan karena mereka nggak tahu dan nggak bisa jawab, tapi mereka tidak mau menjawab. Nah, kenapa kok nggak mau jawab? Ya kalau ngejawab salah lah, kalah langsung. Oh iya ya, Yesus benar yang dia lakukan menyembuhkan orang, baik dong, benar. Nggak punya gigi kita buat memenjarakan dia. Pertanyaannya bisa dijawab nggak? Bisa kan? Bukan pertanyaan yang susah kan? Sebutkan nama-nama anggota Majelis Jemaat GKI Blora tahun 2020-2023. Nah itu susah. Nggak semua dari kita bisa jawab. Ini pertanyaannya bisa dijawab. Tapi mereka lebih memilih untuk diam. Mereka tidak mau menjawab. Kira-kira gimana perasaan Yesus? Kesaksian Markus mencatatkan, dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya. Karena dia sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Pertanyaannya mudah, tapi mereka lebih memilih untuk mengeraskan hati. Mereka lebih memilih untuk mengeraskan hati daripada menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, situasi ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Firman diberitakan terus-menerus.
Kita diminta percaya kepada Yesus Kristus. Tapi seringkali kita mengeraskan hati. Untuk apa? Untuk meragukan Yesus Kristus. Firman diberitakan terus-menerus untuk kita menjadikan kasih mengalir terus. Tetapi seringkali kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni. Kita mengeraskan hati untuk tidak peduli. Kita mengeraskan hati untuk tutup mata, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, tutup telinga. Padahal Allah sudah sedemikian peduli kepada kita. Allah sudah sedemikian mengasihi kita. Apakah kemudian karena Yesus yang marah itu, yang sedih itu, bilang sama orang yang di tengah, udahlah kamu buat contoh aja, nggak jadi duduk lagi, daripada nanti aku kenapa-napa, ditangkep, ya kamu balik duduk lagi. Tidak. Yesus sekalipun mengalami penolakan, dia berjuang untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Sekalipun dia berhadapan dengan hati yang keras, dia tetap terus berupaya untuk menyatakan kasih Allah. Ulurkan tanganmu. Dan seketika itu, tangan orang itu pulih. Gimana reaksinya orang Farisi? Ketika melihat Yesus yang berduka cita, ketika melihat Yesus yang penuh kuasa menyembuhkan, apakah mereka, Yesus, kamu baik banget sih. Yesus, kamu luar biasa banget sih. Yesus, aku salah. Ampuni aku ya, aku nggak lagi deh kayak gitu. Mana ada? Nggak ada mereka begitu sama Yesus. Mereka mau mengaku salah, nggak ada. Mereka masih tetap tinggal dalam kekerasan hati mereka. Ayat 6 mengatakan, lalu keluarlah orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Saudara, nggak ada mereka mengaku bahwa mereka keliru selama ini memaknai hari Sabat. Hari Sabat yang penting memelihara ibadah sama Tuhan. Kisah ini mirip-mirip kayak perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ingat nggak? Ketika ada orang Lewi lewat, ketika ada kaum klerus juga lewat, tujuan mereka mau beribadah, aduh nanti aku najis kalau jubah aku kena, nanti aku repot kalau aku nolong kena noda darah, aku mau ibadah. Apa yang terjadi? Ya udahlah biarin, nanti juga ada yang lewat lagi. Mereka keliru selama ini memaknai soal hari Sabat. Makanya Yesus hadir untuk menjelaskan soal Sabat yang sejati. Sabat yang sejati adalah Sabat yang melanjutkan hati Allah yang peduli. Sabat yang sejati adalah Sabat yang merayakan kasih yang sejati. Itu Sabat yang harus kita kerjakan. Itu Sabat yang harus kita rayakan. Bukan Sabat yang memelihara kekerasan hati, tapi Sabat yang punya hati untuk menyatakan kasih sejati. Tuhan menolong kita. Amin.
Umat dimohon bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa yang baik, yang sungguh baik, Allah yang peduli kepada kami. Kami ini adalah manusia-manusia ciptaan Allah, makhluk yang Tuhan ciptakan dengan punya hati. Kami bukan robot yang tanpa hati, yang hanya berjalan sebagaimana aturan dan sistem yang ada pada kami. Tapi kami adalah manusia yang Tuhan bekali dengan akal budi, Tuhan bekali dengan perasaan, Tuhan bekali dengan kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan. Maka biarlah ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, terus berbisik dan berteriak kepada kami, ketika kami berulang kali mengeraskan hati kami, ketika kami berulang kali tutup mata pada belas kasihan, ketika kami tutup telinga akan teriakan kelaparan, ketidakadilan. Tuhan, gerakanlah tangan, kaki, mulut, bibir kami untuk berjalan dalam kebenaran, untuk mengerjakan kasih Tuhan di dalam dunia yang Tuhan percayakan. Pakailah kami ya Tuhan, utuslah kami untuk terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, untuk terus menolong setiap orang berjumpa dengan kebenaran. Berkatilah setiap pergumulan kehidupan kami, berkatilah setiap rasa sakit kami, berkatilah setiap penderitaan kami, berkatilah setiap pergumulan kami, berkatilah rasa malu kami yang seringkali bungkam terhadap kepedulian. Tuhan, Engkau melepaskan kami dari budak, dari status budak dosa. Engkau jadikan anak-anak Tuhan yang penuh dengan keselamatan. Maka saat ini Tuhan, ketika kami bercermin diri dalam kebenaran firman Tuhan, tidak selalu kami mengerjakan panggilan kami. Tidak layak kami menyambut air, anggur, atau bahkan hosti perjamuan. Kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Namun biarlah dalam kemurahan Tuhan, ketika kami menyadari kebobrokan diri kami, keegoisan kami, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hancurkan kekerasan hati kami. Dan biarlah itu menjadi satu ruang
untuk kasih Tuhan bertahta seluas-luasnya, agar kami boleh melanjutkan kepedulian pada sesama, pada dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Pimpinlah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, menjadi berkat yang penuh dengan hikmat bagi diri kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai tanda ucapan syukur dengan berdasarkan pada firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan alam semarak kekudusan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi.
dengan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, di hari Sabat ini, kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan kepadamu. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda dusta, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, dengan orang besar. Meski dihina serta dilanda, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.